Ya, pertanyaan yang banyak itu disampaikan, kenapa kok pelaku-pelaku kejahatan kayak maling ayam, maling kambing lebih berat dari koruptor ya? Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh netizen. Barangkali ada yang disampaikan pertanyaannya? Ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Mengapa maling ayam atau kambing itu hukumannya lebih berat dari koruptor Pak? Ya, pertanyaan yang banyak itu disampaikan, kenapa kok pelaku-pelaku kejahatan kayak maling ayam, maling kambing lebih berat dari koruptor ya? Jadi begini, kita perlu paham dulu. Yang pertama, pidana korupsi itu banyak ya, banyak deliknya. Ada terkait dengan delik suap, ada terkait dengan delik terkait dengan kerugian keuangan negara. Begitu juga dengan pidana umum. Contohnya kalau tadi bicara pencurian ya, itu ada pencurian ringan, pencurian biasa, terus pencurian pemberatan, dan ada pencurian dengan kekerasan contohnya. Pencurian biasa itu ancaman hukumannya 5 tahun ya. Dan kemudian pencurian dengan pemberatan itu ancamannya 7 tahun, ancaman maksimalnya. Dan pencurian dengan kekerasan ancamannya seingat saya 12 tahun. Jadi tentunya kalau bicara orang mencuri ternak gitu ya, itu bisa kena kepada pencurian pemberatan yang ancaman maksimalnya 12 tahun. Pencurian ayam itu masuk pencurian biasa, kecuali ada beberapa kategori yang membuat pemberatan, ancamannya 5 tahun. Jadi bisa jadi beberapa kasus memang mendapatkan sanksi yang berat sesuai dengan ancaman maksimal. Tapi ketika disandingkan dengan perkara korupsi, kemudian itu menjadi permasalahan sosial. Orang bertanya, loh kenapa kok malah lebih besar perkara itu? Begini, perkara tindak pidana korupsi itu ada beberapa jenis kejahatannya. Contoh, perbuatan memberi suap itu ancaman maksimalnya 5 tahun. Memberi suap ya, memberi. Kalau menerima itu ada beberapa, ada yang 5 tahun, ada yang ancamannya lebih berat, bisa seumur hidup atau 20 tahun. Jadi ketika mau membandingkannya dengan memberi suap, memang bisa jadi di beberapa kasus kemudian akan menjadi deket ya, nggak jauh beda. Tapi ketika melihat kasus yang berjalan di peradilan, tentu melihatnya begini. Yang pertama adalah bagaimana penegak hukum itu bisa membuktikan. Penegak hukum di situ adalah para penyidik dan penuntut di persidangan. Ketika pembuktiannya jelas, harusnya hukumannya pun lebih berat. Kenapa? Karena pelaku korupsi itu bukan sekedar mengambil uang atau harta yang bukan haknya, tapi telah berkhianat. Jadi harusnya hukumannya lebih berat. Kalau pencurian kan dia cuma ngambil ya, artinya tidak ada beban lain ya. Kalau pejabat yang berbuat, tentunya itu berkaitan dengan sumpah jabatan, berkhianat, ngambil. Ada 3 porsi. Tapi ya nggak tahu, saya mestinya harus melihat kasus per kasus. Kalau terkait dengan pidana korupsi memberi suap, ya memang tadi yang saya bilang itu yang agak dekat ya. Biasanya karena ancaman pidana maksimalnya dekat, maka bisa jadi hukumannya juga nggak jauh-jauh beda. Walaupun seharusnya memberi suap tetap harus menjadi perhatian serius, sehingga hukuman itu ada efek jera buat orang yang bersangkutan biar tidak berbuat lagi, dan juga buat orang lain untuk tidak ikut berbuat. Harusnya mengikuti kaidah itu. Dan apabila memang ada suatu proses peradilan yang diduga bermasalah, maka sebenarnya ada mekanisme sih, bisa dilaporkan. Hakim kalau bermasalah bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial contohnya, atau ke bagian pengawasan di Mahkamah Agung, atau di bidang-bidang internal di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Begitu juga dengan aparat-aparat lainnya. Jadi saya kira
Ini pertanyaan bagus karena ini adalah perhatian dan kita semua perhatiannya nggak cuma sampai di sini saja, tapi kalau memang ada hal-hal lain yang terkait dengan dugaan masalah dalam penegakan hukum karena oknum tertentu yang berbuat, maka sebaiknya dilaporkan. Kita melaporkan bukan karena benci, agar perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu tidak dilakukan lagi, atau pejabat-pejabat lainnya menjadi takut untuk berbuat jahat, ya, bukan berbuat baik. Berbuat baik boleh. Jadi kurang lebih begitu. Ada lagi? Untuk mengetahui ciri-ciri perilaku koruptif itu seperti apa, Pak? Tanda-tandanya lah, Pak, orang-orang koruptif itu. Ciri-ciri ya. Jadi begini, melihat perbuatan koruptif atau perbuatan korupsi itu bisa dilihat dari dua aspek ya. Ketika perbuatannya dan akibatnya. Dan itu pun bisa dilihat dari yang bersangkutan maupun dari hasil perbuatannya. Contohnya begini, ketika pejabat kemudian terbiasa berbuat korupsi, maka di sana pastilah banyak terlihat kejanggalan. Contoh kalau kemudian masalah pengadaan barang dan jasa gitu. Kalau tersana ada korupsinya, biasanya prosesnya itu aneh, tidak mengikuti peraturan, tidak mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang mengikuti proses, tapi ada pertemuan khusus. Terus ada pihak tertentu yang bisa diberikan kemudahan. Itu ciri-cirinya. Biasanya itu memulainya dari pelanggaran-pelanggaran biasa, dianggap lazim, dianggap dimaklumi, kemudian meningkat-meningkat. Begitu juga dengan kalau dilihat dari perspektif hasil. Biasanya kalau pengadaan barang dan jasa, kemudian ada korupsinya atau koruptif di situ, maka pelaksanaannya tidak efektif atau mungkin tidak efisien. Yang seharusnya membuat sesuatu itu hanya butuh uang contohnya 100 gitu ya. Ternyata 300 atau 200. Itu akan terlihat. Jadi melihat dari perilaku-perilakunya maupun dari hasilnya. Kalau melihat dari perilaku pelakunya, dari perilaku pelakunya, maka kita bisa lihat biasanya orang yang terbiasa berlaku atau berbuat korupsi itu gaya hidupnya berbeda. Kalau pejabat itu kan gaya hidupnya mestinya harus standar ya. Kalau pejabat menunjukkan gaya hidup mewah, hedonisme gitu ya, itu rasanya seharusnya bukan pejabat ya. Maka itu bisa menjadi salah satu gambaran bahwa jangan-jangan itu ada kasus korupsi. Tapi tidak bisa juga serta-merta begitu. Begitu juga dengan biasanya kalau pejabat kan punya kewajiban untuk melapor harta kekayaan. Biasanya pejabat-pejabat yang banyak terlibat korupsi, itu kalau melapor banyak ditutup-tutupi, yang dilaporkan sedikit. Padahal fakta yang terjadi ternyata banyak. Dan laporan harta kekayaan itu terbuka, artinya orang-orang lain bisa melihat, bisa mengakses, dan bisa memberikan perhatian. Begitu juga dengan ini tadi, yang terkait dengan gaya hidup ya. Kalau pejabat tertentu, contohnya dia baru menjabat berapa lama, ternyata peningkatan harta kekayaannya banyak sekali, maka itu bisa dilihat sebagai indikasi bahwa jangan-jangan dia mendapatkan hasil korupsi. Ya, kurang lebih begitu. Ya, tadi beberapa penjelasan saya terkait dengan pertanyaan. Memang saya memberikan penjelasan yang singkat agar bisa mudah disimak gitu ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin diberikan respon, boleh juga nanti berikan komentar. Karena itu menjadi hal penting ya, kalau kemudian ada hal-hal yang perlu diberikan penjelasan atau informasi yang memang boleh disampaikan, karena tidak semua informasi itu bisa disampaikan ke publik. Saya kira itu, semoga penjelasan dari menjawab pertanyaan itu bisa bermanfaat, dan semoga pihak-pihak lain yang ingin juga memberikan pertanyaan bisa ada kesempatan untuk saya berikan penjelasan. Terima kasih, itu saja sementara ini. Salam integritas, anti korupsi.